informan kalau itu ada saudara, jangan tulis saudara. Dan jangan menulis karena keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga. Itu gimana metode kualitatif ini bisa dianggap valid kalau informannya itu bias? Riset yang baik untuk kualitatif adalah riset yang bisa menjawab pertanyaan dan pertanyaan Anda bisa dijawab dengan metode riset. Statistik Anda bisa nggak? Kapan Anda menggunakan statistik? Ditanyain. Kalau HRD-nya adalah orang-orang kampus, ya alumni universitas besar. Ya, lalu datanya numerik, bukan angka, tapi kalau Anda menganalisis tabel nggak apa-apa. Kalau Anda menceritakan tentang hasil riset Anda dengan bentuk tabel nggak apa-apa, itu masih kualitatif. Tabel silang itu masih kualitatif, bukan kuantitatif. Kalau kuantitatif intinya di mana? Analisis kausalitas. Kalau kualitatif yang dicari, yang dianalisis adalah memahami realitas secara lengkap, memahami realitas secara detail, memahami realitas. Mau melakukan riset buruh, maka yang Anda wawancara apa? Buruh. Kedua, Anda melakukan riset tentang buruh yang mogok. Yang diwawancara adalah buruh yang pernah mogok. Gitu ya Mas ya? Tenang. Kenapa pilih kualitatif, Mbak? Ini ya, ini pengakuan polos dan jujur. Data lebih mudah diperoleh. Tenang, tak kualitatif mudah diperoleh? Tidak. Tidak. Anda tidak ditolak oleh informan Anda. Bahkan janjian sampai 1 semester. Kan ada yang meneliti tentang partai pemenang pemilu di Bogor dijanjai 8 bulan. Dia baru lulus kemarin 2025. Dijanji sama ketua DPD-nya, kan harus ada izin DPD ke DPD. Dia di DPP kenal, dia kenal orang pusatnya partai X itu. Tapi sampai di DPD nggak tembus. Nah kalau DPD ini nggak tembus, Anda nggak bisa di DPD. Jadi strategi apa yang digunakan oleh partai X untuk merekrut calon-calon anggota DPR dan DPRD Kabupaten Bogor? Risetnya kayak gitu aja, bukan neko-neko. Informannya nggak mau nggak mau respon. Telepon masih sibuk. Emang yang sibuk Anda aja. Mahasiswa juga sibuk. Ya. Ketika Anda mendapat informan, itu adalah, ini sudah saya jelaskan, informan kalau itu ada saudara, jangan tulis saudara. Dan jangan menulis karena keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga. Jangan masukkan argumentasi itu, meskipun itu ditulis di buku teks kualitatif. Jangan karena Anda nggak punya uang, tenaganya terbatas, nggak ada yang bantu, terus Anda memberi argumentasi itu. Informan saya 5 orang karena keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga. Jangan gunakan argumentasi itu ya. Ketika dianalisis statusnya berubah jadi data. Nah, bisa jadi kan individu yang kita mintai informasinya kan memberikan informasi yang bias. Yang respon. Ya, nah itu gimana metode kualitatif ini bisa dianggap valid kalau informannya itu bias? Gitu. Makanya kualitatif itu angel kan. Nah birokrasinya nggak ada yang mau diwawancara. Terus Anda mau ngotot pakai kualitatif? Nggak boleh kan? Ganti topiknya, ganti tema, menghindar. Jadi rubahlah topik. Riset yang baik untuk kualitatif adalah riset yang bisa menjawab pertanyaan dan pertanyaan Anda bisa dijawab dengan metode riset. Itu ngomong tentang teori strukturasi. Apa asumsi-asumsi Ginden ketika dia ngomong strukturasi? Terus Anda bilang, Aspinall itu juga ngomong tentang demokrasi yang defisit, yang disebut dengan regresi demokrasi. Apa benar? Anda harus baca bukunya Aspinall, Anda harus baca bukunya Fedi Hadis. Lalu itu kan, politik juga gitu tentang manusia perempuan, representasi, feminis, gerakan protes buruh. Topik lu seabrek-abrek. Parkir, Anda motornya gak dijaga, tiba-tiba yang mau keluar, parkirnya keluar.
tentang retribusi parkir yang dikelola oleh Prime. Buruh adalah alat dari kelas kapitalis. Si B 2017 ngomong sekarang itu. Riset B menunjukkan pada bahwa buruh itu selalu melakukan aksi resistensi